Oke, berikutnya ada statement benar atau salah nih menurut Juliet. Tapi gue udah tahu sih kayak jawabannya. Duit suami, duit istri aja. Salah. Jadi duit istri, duit suami juga. Duit istri ya duit keluarga itu juga. Tahun kemarin tuh dia sempat didiagnosa kanker payudara kan. Nah ya dari situ dia cerita maksudnya seberapa dia sangat terbantu. Lower your expectations, jangan terlalu yang kayak apa-apa dikit-dikit kalau nggak sesuai tuh stres atau apa gitu. Nah, kalau gue pertanyaan selanjutnya nih ya, seberapa penting buat Juliet sama Nana seorang wanita tuh harus mandiri? Penting banget. Penting banget. Walaupun suaminya nih baik nih, maksudnya nggak pelit sama istri, apakah tetap seorang wanita harus mandiri? Ya mandiri ya mampu, pokoknya segala-galanya bisa. Iya. Kenapa? Termasuk financial independence gitu. Gue sih sebenarnya kalau selain financial gue nggak gitu bisa ngapa-ngapain sih. Gue nggak independen, dari si ranjang gitu gue nggak bisa. Nggak apa-apa, yang penting bisa bayar kan. Bagus konsepnya. Karena gue nggak bisa yang lain selain cari duit. Cari duit supaya gue bisa nyuruh semua orang. Semua konsep, saya nggak bisa yang lain, cuma bisa cari duit. Itu konsepnya dia. Tapi iya sih, tapi yang gue suka dari Juliet ada yang ini deh, lo penghasilan istri lebih gede dari suami nggak apa-apa, nggak inget gak Le? Lo mana ya? Pertanyaan gitu deh kayaknya. Ada. Udah berubah ternyata kayaknya. Ada, tapi Juliet bilang ya nggak apa-apa Oh, dong. I see, iya, Kan suami pernah. istri satu tim. Iya, tuh. iya, Which is iya. it's a good statement. Iya, maksudnya gitu. kalau zaman sekarang menurut aku income suami, income istri ya sama aja karena ujung-ujung buat keluarga. Iya benar. Semuanya berpikir seperti itu loh Le. Iya, Oh gitu ya? Iya. betul. Karena itu iya. adalah hal sensitif kalau di pernikahan menurutku. Ya benar. Ya mungkin sih. beda-beda Cuma ya. Mungkin Iya, kalau aku kalau- juga ngelihat dari ajaran orang tua, Iya, betul. dari mama juga dari dulu selalu pesannya tuh kayak ya udah kamu jangan pernah nggak pegang uang sendiri gitu loh, nggak bisa Betul. kerja, nggak bisa apa gitu. Jadi kayak ya harus bisa tetap mandiri kalau ada apa-apa gitu kan. Karena kita nggak ada yang tahu ya, balik lagi ya, ada resiko kehidupan juga kan. Nah ya itu supaya kamu nggak keteteran gitu, ntar tiba-tiba Kaget gitu ya kan, misalkan kan. terjadi baru menyiapkan gitu kan ya. Jadi dari Iya. awal ya emang udah di-prepare Iya sih. betul. Emang karena mungkin juga emang dari keluarga ya. Kayak lihat mama juga kan memang dari dulu juga kerja banget kan orangnya. Jadi kayak ya mungkin nular aja gitu ya. Nah, aku Ke kebalik, anaknya. mamaku tuh justru gak kerja, Iya, gak pernah kerja sama. sama sekali. Ya, tapi dia selalu bilang jangan kayak mama gitu. Jadi kayak kamu harus kerja gitu Mandiri, supaya nggak tergantung sama suami doang. Bukannya nggak mau tergantung sih sebenarnya. Ya kan kalau tergantung tuh bukan kayak kalau Iya. misalnya independen jadi nggak bergantung ya. Iya, Maksudnya kan itu kan hal yang berbeda. Iya kan gue bilang Iya kan kalau dia kayak dipotong roti aja suaminya bisa bantuin lo olisin mentega gitu ya kan. Iya potelin ayam gitu. Kalau nggak ada suaminya siapa yang mau motelin ayamnya dia? gue bergantung lah. Iya kan? Jadi teamwork lah. Iya. Mungkin maksudnya lebih bisa berkontribusi kali ya Iya, untuk iya, keluarga iya. gitu. Iya, Jadi maksudnya- itu tadi. Iya. Kalau buat kita sih kayaknya mungkin lebih kayak jadi konten aja ya. Self kayak ada Bukan self jadi konten sosmed Iya, ya. bukan. puas bukan konten sosmed. Iya. Maksudnya jadi kayak Kalau konten kayak apa ya namanya tuh kayak bukan self achievement ya. Self accomplishment. Kok Kok gue jadi lupa sih? Itu kan tebak lagi apa? fulfillment kali, fulfillment bukan. Acknowledgement. Iya, pokoknya. Itu. Ya, pokoknya itulah namanya jadi kayak Coba dia subtitle di bawah. ya jadi lebih apa ya? Soalnya kalau aku kalau nggak kerja ya, maksudnya kalau misalnya nggak kerja Berasa nggak berguna. kayak Iya. enggak, dan aku sendiri juga bukan tipe kan ada ya tipe mereka yang ibu rumah tangga Iya, itu mereka iya, jago happy banget loh. gitu kan. Mereka Betul. happy, mereka bisa ajar anak, bisa main sama anak, terus Iya. bisa bikin perintilan Betul. yang Aku nggak sampai tipe kayak begitu. itu aku betul. salut loh sama ibu-ibu yang kayak gitu. Iya. Kalau aku tuh nggak sabar sama sekali orangnya gitu, dan aku tuh kayak sometimes kayak aku tuh butuh me time, dan me time aku tuh aku lebih suka aku kerja gitu. Kayak ya kayak gitu aku lebih happy gitu loh. Kadang-kadang kan soalnya kalau tiap hari aku ketemu anak aku tuh kayak sometimes bukan jadi quality time buat aku. Jadi marah-marah time. Karena kayak mungkin kesabarannya agak kurang gitu ya. Jadi kayak Nah, kita selalu bilang kayak cewek itu maksudnya semua baik. Kayak dia mau jadi ibu rumah tangga Berbeda-beda semua ya, baik, karena gitu semua tuh ada Yang challenge penting ya menurut be the aku. best that you can be. Yes. Tapi kalau Julia sama Nana demennya kerja, seperti kita berdua. Oke, berikutnya ada statement benar atau salah nih menurut Julia. Tapi gue udah tahu sih kayak jawabannya.
duit suami, duit istri aja. Salah. Tuh hebatnya si Jule ya. Jadi, nah kalau Nana benar. Salah. Jadi duit istri, duit suami juga. Duit istri ya duit keluarga itu juga. Wah, Luar biasa. Orang anaknya sama, kecuali anaknya beda. Oh iya dong, kalau anaknya sama ya udah buat anak baru maksudnya keluarga. keluarga tapi nggak egois gitu. Ladies ada yang bingung berapa sebenarnya kira-kira premi ya, uang bulanan. Buat asuransi. Iya, yang paling minim tapi bagus deh gitu. Sebenarnya berapa sih, kan mungkin kan ibu-ibu di sini mau budgetin. Oke, asuransi penting, cuman takutnya nih Karena ya, berapa karena sih balik gitu lagi loh. kan mungkin mereka pasti juga mikirin income ya mungkin nggak semuanya ibu-ibu bekerja gitu kan ngandelin dari suami. Nah itu tuh mungkin di berapa sisihin tuh kira-kira Iya. amannya gitu. Oke, sebenarnya kalau untuk premi itu benar-benar tergantung usia, tergantung cewek atau cowok. Tapi ideally itu 10% your income sih. Oh, mesti 10%, disisihin 10% untuk ya? insurance gitu. Nanti kan mesti diatur lagi ya anaknya ada berapa ya kan. Terus habis itu jadi kalau aku sih selalu bikinin paketnya satu keluarga, paket family gitu. Karena kalau misalkan ada satu yang nggak punya, ya kan kita nggak tahu ya kena resiko Iya, yang mana. bener. Bocor juga gitu Bener, kan. iya. Jadi ya itu sih mungkin bisa disisihin 10% dulu ya dari total income per bulannya. Oke, 10% itu berarti tadi yang kita bahas lebih ke kesehatan dulu kali ya? Mungkin Iya, ya? tapi kalau misalkan gede banget gitu ya, misalkan gajinya gede banget gitu, jadi 10% udah bisa. Berarti premi besar. Iya. Kita bisa alokasiin kemana-mana ya, berarti kan. Tapi mungkin ya itu fokus 10%. utamanya tadi menurut Nana Jule Ah, yaitu kesehatan kesehatan. dulu yang pertama. Gitu. Kesehatan dulu yang pertama. Ya. Dan yang paling penting mungkin jangan takut juga kali ya untuk ngitung. Maksudnya cari temen ataupun apa yang di dunia insurance, jangan takut untuk tolong dong hitungin gue yang sesuai budget. Karena yang paling penting punya insurance masuk dulu gitu loh. Lumayan kan tercover. Sama mungkin ya harus tahu. Mungkin ini kalau dari sisi ini kalau gue ya, mungkin dari sisi customer itu kan mungkin masih banyak yang awam dengan istilah, terus kayak package-nya isinya apa aja gitu. Mungkin itu harus tanya sejelas-jelasnya gitu, dapatnya apa aja gitu. Intinya sih kita harus ngerti, kita harus tahu apa yang produk apa yang kita Iya. beli. Karena sometimes banyak banget orang yang beli karena mereka mungkin kayak udahlah percaya aja sama Pokoknya ininya gitu iya. ya. Nanti Pokoknya ada tiba-tiba asuransi gitu Iya, kan. tiba-tiba Betul. ternyata dia nggak tahu isinya apa gitu Tuh, kan. itu banyak banget tuh Le. Banyak yang kayak begitu. Sama mungkin apa disesuaikan dengan kebutuhan kali ya yang tadi dibilang ya. Iya, makanya biasa harus ngobrol dulu juga sih, kita fact finding dulu gitu. Ya tadi digali lagi gitu. Kira-kira expensesnya per bulan berapa, anaknya berapa, terus gitu ya, kurang lebih ya. Ya biasa kita pasti banyak ada pertanyaan dulu lah di depan Interview ya. interview karena kan kita mau tahu dong nasabah butuhnya betul. apa, jadi makanya kita pasti diawali dengan interview awalnya gitu. Betul. Ya. Kalau ada yang udah punya juga biasa kita bantuin review ya. Iya. Siapa tahu nggak ini ya nggak. Iya. Coba tahu, gitu. iya. Ya, Terus Terus optimal ya. Iya, kan banyak dia juga punya. yang underinsured gitu. Ternyata dia bisa nambah ini gitu. Karena kan sebenarnya makin kita bertambah umur kebutuhan kita makin banyak sebenarnya. Iya, Apalagi kita udah punya keluarga dan anak gitu kan. Nah, tapi kalau nih teman-teman mungkin yang sekarang nih mungkin posisi belum punya asuransi, yang pengen masuk tapi mungkin ada kondisi tertentu, itu bisa nggak sih? Mungkin dari kesehatan gitu. Tergantung riwayatnya apa ya. tergantung kesehatannya apa sih, dan itu sebenarnya yang memutuskan itu bukan kita sebagai agent, tapi ada tim namanya tim underwriting ya yang menganalisa resikonya itu dari perusahaan gitu. Jadi kalau mau diajukan sih diajukan aja ya, karena memang pengajuan itu tidak berbayar, istilahnya gratis gitu loh. Jadi bisa dicoba aja gitu. Oke. Jadi justru asuransi masuknya harus ketika lagi sehat. Iya, itu ada ininya juga tuh, ada quote-nya gitu. Asuransi tuh dibelinya pakai Kesehatan. iya, bukan pakai uang doang. Banyak yang nyari asuransi ketika Begitu sudah sakit langsung. Nah, itu udah telat ya? Atau Iya, sebenarnya udah telat. bisa? Makanya sedia payung sebelum hujan. Bawalah payung kemana-mana. Jadi kalau hujan tinggal dibuka. Iya, benar. Tapi benar. Maksudnya gue pengen banget kayak kenapa undang Nana dan Julia di sini juga, gue pengen ladies pendengar She Talks About juga aware tentang ini gitu, karena Pentingnya asuransi. betul mengerti lah. Jadi Mengerti ya, betul. kadang-kadang kan kita nanya udah punya asuransi belum, udah, tapi kayak gimana nggak tahu gitu. Nah mungkin habis dari sini boleh dicek polisnya ya. Iya. Tercover atau apa gitu.
Dan jangan takut sih kalau ditanyain juga sebenarnya gitu. Misalnya ada agent insurance gitu yang propose tanya gitu kan, kayak emang udah punya asuransi belum gitu kan. Mungkin maksudnya juga baik kan dibantuin ngecek juga. Karena kadang kita tuh nggak sadar loh kayak udah punya apa, males gitu kan, kayak udah tumpuk-tumpuk aja gitu polisnya banyak. Dan tapi kebanyakan ladies tuh biasanya suami gue udah ladies. Ladies. Kan katanya lagi ladies. Ya kan, maksudnya kalau ladies kan kebanyakan mata gue. Jadi jatuh. Iya, banyak ladies. Kebanyakan kan lebih kayak suami gue udah suami gue yang bikin gue ngerti gitu. Kebanyakan lebih kayak gitu, padahal belum tentu suaminya juga paham. Ya kan. Nah itu tadi konsep, pokoknya gue udah punya asuransi gitu. Iya. Tapi Justru seorang wanita harus yang paham. Iya benar. Karena wanita adalah tiang. Tadi bilang tiang. Pilar keluarga. tiang keluarga. Nah, apa-apa mah. Nah, gitu. Iya. Tapi bener soal asuransi itu kan kita bayar seumur hidup loh. Iya. Kita bayar terus loh. Iya. Ada yang enggak? Ada yang enggak juga sih. Cuma maksudnya itu bayar lumayan jangka panjang gitu. Jadi kayak ini buat long term lah. Itu kalau kita nggak ngerti isinya apa kan sayang dong kalau kita ternyata beli sesuatu yang ternyata kita nggak butuh gitu. Benar sih. Sama mungkin ada banyak stigma yang kayak gini nih. Oke, lo masuk asuransi sama dengan menabung gitu, dan dia memang mengharapkan something in return gitu. Benar nggak sih? Enggak, iya Tapi benar, banyak yang kayak gitu. Benar, berpikir kayak gitu jadi maksudnya. semacam gitu. Nah, itu tuh yang gimana? salah. Itu ya itu yang perspektif yang salah, justru yang nggak boleh taruh uangnya atau investasinya itu di insurance gitu, karena itu dua hal yang berbeda ya. Maksudnya ini kan untuk proteksi konsepnya gitu. Jadi kalau misalkan mengharapkan return justru dari polis asuransinya gitu kan, itu kok gue rugi banget ya, ini tadinya udah bayar segini premi terus sisa segini gitu. Ya itu ya konsep yang masih salah sih. Justru itu yang kita harus benerin juga. Makanya dari dulu kan stigmanya negatif karena mungkin zaman dulu ya edukasinya masih banyak yang misleading lah intinya gitu. Padahal sebenarnya ya beda konsep gitu. Kalau mau investasi di asuransi nggak akan untung gitu, karena kan tetap akan dipotong biaya-biaya buat bayar biaya asuransinya untuk proteksinya gitu loh. Jadi kalaupun ada produk asuransi yang menggabungkan investasi dan proteksi nggak apa-apa gitu. Tapi kalian harus ngerti ya gitu. Kalau jangan mengharapkan return dari situ gitu. Bukan ilmu. Soalnya waktu itu bokap gue kayak gitu itu memang yang penyakit, maksudnya kayak yang benar-benar bikin orang tua kita trauma tuh pasti gara-gara itu sih bang. Atau yang dijanjiin ini mah bayar 10 tahun dong habis itu pasti gratis gitu kan. Terus ternyata gak cukup gitu kan. Ternyata udah bayar 10 tahun tapi ternyata nilai yang kekumpul di situ gak cukup untuk cover biaya asuransi saja, which is disuruh bayar lagi kan pasti. Betul. Atau enggak asuransinya tiba-tiba mati. Karena dia udah 10 tahun yang gak bayar ya kan. Dipikir udah kelar nih, udah bayar kelar. Ternyata mati gitu kan. Sama tuh, itu kejadian sama ada saudaraku lah satu. Dia bilangnya bayar 10 tahun gitu kan. Dan yang dia mengerti adalah ya udah bayar 10 tahun berarti dia bisa di cover sampai tua gitu kan. Yang dia mengerti itu. Nah ternyata pas dia setelah 12 tahun kemudian ya membutuhkannya pakai untuk usus buntu ya, waktu dia masuk usus buntu ternyata asuransi udah kayak mati dari kapan-kapan tahu gitu kan. Dan maksudnya itu tuh something yang menurut aku kayak kita tuh perlu ngerti loh gitu, bahwa ya namanya insurance ya itu kita harus terus pantau ya. Oke. Ya. Intinya asuransi benar-benar kita beli untuk proteksi. Ya, two different things ya. Investment ya bukan ya tabungan, tapi secara ya itu tadi proteksi untuk jangka panjang ke depan untuk diri kita sendiri, bukan for return. Iya. Jadi asuransi penjaganya. Iya. Jadi kayak bayar satpam ya kan. Tapi kan nggak mau dong rumah lo kecolongan. Halus Bu Mendy, bagus. Yang mau beli asuransi jualan. Tapi ya mungkin ini questions gue yang terakhir buat Nana dan Jul, harus dijawab masing-masing. Gue percaya maksudnya setiap bisnis itu kan harus ada benefit dan manfaat buat orang lain. Pernah gak Nana sama Jule selama di insurance bisnis punya klien nasabah, ada yang bener-bener story-nya tuh terbantukan banget dengan asuransi, dan testimoni itu yang testimoni, dan itu membuat Nana sama Jule tambah yakin memang aku berada di bidang yang tepat karena bisa menolong orang gitu. Kalau ngomongin tentang testimoni banyak sekali, sampai bingung. Yang paling berkesan buat Jule gitu. Yang paling berkesan sih ada 2 ya. Yang satu dari tim kita sendiri ya. Itu di tim kita ada namanya Asia, yang Asia itu. Jadi ya itu maksudnya kayak tahun kemarin tuh dia sempat didiagnosa kanker payudara kan. Nah ya dari situ dia cerita maksudnya seberapa dia sangat terbantu dengan si insurance-nya ini gitu. Jadi kayak dari situ ya kan intinya semuanya cashless dibayarin, di Mauni kan dia berobatnya sampai rekonstruksi gitu semua juga akan di cover. Jadi dia adalah salah satu bukti juga kayak
Iya gitu, maksudnya kayak ternyata dengan punya insurance itu benar-benar peace of mind, karena begitu dia di sana dia benar-benar cuman fokus sama penyembuhannya dia doang gitu. Dia nggak perlu mikirin aduh mati deh ini bilnya berapa lagi ya gitu kan. Jadi kan itu something yang kayak yang ya peace of mind lah intinya kalau dengan punya asuransi gitu. Sama yang satu lagi sih yang ada sih mamanya teman aku. Jadi menurut aku tuh bener-bener resiko hidup tuh kan kita nggak pernah tahu ya kapan terjadi gitu kan. Jadi kalau ini tuh bener-bener waktu pas mau sign mamanya tuh bilang aduh tante masih sehat banget nggak pernah sakit gitu kan. Dari zaman dulu juga kalau misalnya 5 bersaudara semua pilek, aku nggak pernah pilek gitu kan. Jadi kayak jarang banget masuk rumah sakit, nggak pernah malah dia bilang gitu. Cuma waktu sesar doang sekali gitu. Terus ya udah akhirnya tetap untung anaknya tuh sangat aware dengan insurance jadi dibikinin gitu kan. Nah ternyata setelah sign 2 minggu kemudian ada benjolan. 2 minggu kemudian tuh ada benjolan kan. Terus ya gitu kan langsung kayak dia ke rumah sakit terus ternyata divonis tumor ganas yang berujung kanker. Gitu maksudnya ya, tapi kan kalau di namanya insurance kan ada nama masa tunggu segala macam ya. Jadi memang itu juga udah kita edukasi dari awal jadi mereka juga udah tahu. Ya cuman setelah masa tunggunya lewat ya itu semua udah bisa di cover gitu. Cuman ya sekarang orangnya udah meninggal. Udah gak ada gitu, maksudnya kayak ya itu sih menurut aku sih kayak sesuatu yang apa ya. Makanya aku tuh lebih kayak ngasih awareness ke orang kayak lu tuh nggak pernah tahu loh gitu, kayak lu sekarang lu ngomong kan kadang-kadang banyak yang kayak enggak lah gila gue sama ini aja nggak pernah masuk rumah sakit, gue kemarin aja gue tutup rugi banget gitu kayak nggak bayar terus nggak pernah masuk rumah sakit gitu kan kayak mohon maaf nih. Tapi maksud lo bukan menakut-nakuti kan? Kayak, soalnya kan ada orang yang kayak agent asuransi misalnya atau orang insurance semuanya dibuat bad kemungkinan gitu. Oh ya enggak, cuman kan kalau kita kan lebih kayak mengedukasi aja ya, karena maksudnya kan kayak namanya resiko kita benar-benar nggak pernah tahu gitu, karena terjadi, at least kayak kita punya backup aja gitu. Jadi kalau misalnya something bad happen, kan maksudnya kalau misalnya apalagi kepala keluarga yang misalnya terjadi suatu kepala keluarga kan itu kan kayak bom waktu ya, yang kena kan sekelilingnya semua, keluarganya, anak-anaknya gitu kan. Kalau nggak punya kan berarti mungkin bisa kalau misalnya kayak berobatnya bisa sampai miliaran gitu kan. Kalau udah yang parah banget pneumonia gitu ya itu kan kayak pasti berdampak banget ke finansial keluarga kan. Kalau misalnya mungkin udah berdampak ke biaya sekolah anak yang kayak gitu-gitu kan juga jadi ngaruh gitu. Maksudnya kan kayak jangan apa ya, kayak kita tuh harus lebih logik aja gitu, tau gak sih, kayak prepared untuk semuanya gitu. Kayak ya harus ada basicnya kan, makanya selalu di financial planner kan selalu diajarin itu adalah basic fondasi kita kan. Supaya ya nggak ganggu yang lain-lain gitu kalau terjadi sesuatu. Karena biaya pengobatan sekarang bisa sampai M ya. Oh yang kemarin ASKI itu 3 miliar sih, 3 lebih miliar. Sih. Oke. Itu tuh tapi itu bersyukur ya. Iya, tapi itu bersyukur banget sih karena memang mungkin ketahuannya cepet ya. Jadi kan sekarang walaupun cancer kalau itu early itu kan masih bisa disembuhin banget ya. Even sekarang aja dia nih udah benar-benar sehat, clear, bersih, dan udah aktif lagi balik di sini. Iya, dan dia top 1 unit satu Indonesia. Si ASKI satu Indonesia. Karena life story-nya dia juga, jadi mungkin dia jadi lebih menemukan why-nya. Iya, benar dia menemukan why-nya. Iya, jadi kayak powerful banget kali ya itu ya. Dia merasa kayak dia benar-benar salah satu orang yang sangat terbantu sekali gitu dengan insurance. Jadi dia benar-benar ya sangat mau mengedukasi aja semua orang gitu. Oke. Kalau Nana? Kalau aku mungkin dari bisnis ini bisa memberikan dampak tadi yang nggak cuman ke nasabah, maksudnya nasabah yang kita bantu gitu ya, klaimnya apa segala macam, pasti kan udah banyak banget sih sebenarnya. Banyak banget sih. Kalau aku tuh even udah sampai dapat limpahan nasabah dari mungkin agen-agen aku dulu yang udah nggak aktif. Ya Mendy tau lah, bukan kamu tapi ya udah aktif kita keluarga aku. Jadi kayak udah gak aktif terus tiba-tiba kayak ini siapa, tante-tante kan dia juga dapat info pasti kan agent Anda sekarang jadi ke aku gitu kan. Jadi kan terus kemarin ada satu tuh yang tiba-tiba mau operasi tiroid. Dia bang ada benjolan apa, udah takut banget, gak kenal, bener-bener gak kenal tadinya. Terus dia baru kenalan sampai akhirnya dibantuin semua, diurusin segala. Gila abis itu jadi kayak bestie banget ya, dia udah kayak nganggep aku anaknya gue rasa ya. Karena setiap abis operasi atau apa tuh yang dikirimin fotonya tuh aku dikirimin terus gitu loh. Nanti udah selesai operasi iya, kirim selfie di rumah sakit, nanti udah sehat gitu kan. Tapi ya bersyukur banget ya, jadi kayak oh gitu. Lu juga ikut gitu. seneng ya Naya? Ikut seneng, ikut lega. Dia operasi gue ikut tegang ya kan. Kayak aduh tante udah selesai belum operasinya gitu kan. Dari yang pas urus klaim segala macam juga kan kita temenin terus gitu sampai sembuh. Ya udah dikirimin makanan, dikirimin apa dari yang benar-benar nggak kenal. Dan kebetulan kalau ini tante tuh juga bukan someone yang emang kayaknya punya uang banget gitu. Jadi waktu itu tuh dia nanya mulu gitu, gimana nih aku di cover full atau enggak gitu kan. Dan billnya kan lumayan ya, operasi itu ratusan lah ini ya, hampir ratusan juta gitu. Jadi dia
ya pasti itu matters banget ya buat dia, karena dia bayar polis aja tuh 1 jutaan doang. Udah tua loh. Umur 60 kali, 50-60 gitu loh. Jadi kan itu sebenarnya preminya lumayan ini ya. Ya tapi itu ya bersyukur luar biasa, itu yang paling recent dan aku ingat banget karena ya itu diupdate terus. Cuman yang memberikan dampak itu juga kayaknya juga ke tim ya, karena di Alive ini tuh aku berasa banget ya, kita bikin komunitas ini juga merubah hidup banyak orang, tim gitu, banyak bisnis partners kita gitu ya, yang mungkin tadinya juga kayak dari ibu rumah tangga, backgroundnya kan beda-beda semua gitu ya, ada yang belum pernah kerja atau mungkin kalau aku dulu mungkin pernah merasakan dunia corporate, tapi kan nggak semuanya, ada yang backgroundnya corporate seperti saya. Kan dulu mana corporate? Iya maksudnya saya tidak corporate. Iya dari ibu rumah tangga, dari yang benar nggak pernah kerja gitu ya, terus sekarang bisa join di bisnis ini, terus bisa mendapatkan income yang juga lumayan gitu ya. Jadi ya bersyukur juga ya bisa lihat perubahan hidup dari anak-anak di tim kita. Mungkin nggak semuanya itu juga diukur pakai income atau pakai bintang atau pakai duit. Cuman bisa ngelihat kayak anak di tim kita tuh bisa ngomong gitu ya, atau bisa jadi speaker, ya dia sharing gitu dari kan. yang orangnya negatif pesimis ternyata tiba-tiba bisa berubah jadi orang yang lebih positif gitu ya, itu kan. Dan itu juga kayak matters banget sih, maksudnya kayak value banget lah yang bisa didapat. Iya. Terharu. Ya maksudnya kayak tisu. Ini aja ini. Ya gak cuman emang kalau ngomongin itu aku malah lebih berasa ini lagi bersyukur sih. Ya lebih berasa gitu karena ya kayak benar-benar ngelihat perubahannya mereka dari yang awalnya join juga mungkin juga iseng-iseng nggak percaya sampai sekarang tuh yang bisa kayak begitu. Kayak lihat anak gitu loh. Iya. Dari kecil bertumbuh jadi besar gitu ya. Kayak kan happy banget liatnya kan ya gitu. Sama sih perasaannya. Dan itu ya ngeliat mereka tuh kayak, dan di sini tuh kayak jadi mau nangis. Suksesnya itu jadi nggak sukses sendirian sih. Justru kan kita tuh pasti akan makin sukses kalau kita bisa menyukseskan lebih banyak orang. Dan itu yang gimana lagi gitu. Kayak dulu misalnya aku punya bisnis konvensional gitu ya, pasti kan kita nggak kalau mau ngasih gaji orang gede banget kan juga kayak mikir gitu ya kayak gitu. Rasional segala macam. Gitu kan mesti ada itu gitu. Cuma kalau di sini semakin kami gede kita semakin happy gitu. Jadi kayak ini banget gitu ya, kayak align banget semuanya gitu sih. Oke. Nah makanya gue ajak Julian Nana ke sini, maksudnya kan mungkin yang orang-orang tahu ya mungkin yang viral itu kan tentang income-nya segala macam, tapi kan sebenarnya di balik itu perjuangannya membangun tim, dan itu it's not all about money juga, karena memang banyak orang-orang yang dibantu kok dengan insurance. Dan gue jadi tahu, maksudnya gue tahu juga Nana sama Julia benar-benar serius juga di bisnis ini gitu. Jadi bukan tentang kehebohan viral income itu, tapi di balik itu ada banyak cerita orang-orang yang terbantu juga tuh melalui bisnis ini dan juga nasabah asuransi gitu. Yes, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Julia dan Nana. Thank you. Apa ya? Mungkin last one kali ya buat ladies yang dengerin. Ya menurut gue tuh apapun bisnis atau usaha kita, apalagi sebagai perempuan yang multi peran gitu ya. Dan kalian juga sendiri kan sibuk banget ya pastinya gitu. Mungkin ada 2 atau 3 hal penting yang mau di-share. Maksudnya poin penting apa yang harus tiap perempuan atau mungkin ya tiap orang yang mendengarkan harus punya supaya untuk bisa excel gitu di bidangnya. Tips lah ya buat working moms out there gitu ya, buat yang buat kita lah ya, kalian juga kan di sini juga sama. Ya mungkin ini tuh kita pernah ditanya juga ya di TikTok, gue rasa. Ingat nggak? Lupa. Dan waktu itu malahan gue belajar dari jawabannya Gwen juga sih, karena dia ngomong tuh saat itu jangan terlalu perfeksionis gitu, jangan kayak mengharapkan semuanya itu benar-benar kayak ya sesuai dengan yang kita expect gitu. Jadi harus bisa menerima juga lah gitu, harus bisa lower your expectations, jangan terlalu yang kayak apa-apa dikit-dikit kalau nggak sesuai tuh stres atau apa gitu. Nah mungkin kita di bisnis ini tuh kan belajar banget, diajarin ya yang namanya mind programming gitu. Jadi kita tuh belajar untuk selalu berpikir positif. Jadi kalaupun ada satu kejadian atau apa ya diambil positif side-nya. Oke, this is happening for you, not to you gitu. Jadi semua kejadian, ya Tony Robbins ya. Iya kan. Life is happening for you, not to you gitu. Jadi ya itu ya mungkin setiap kegagalan yang kita dapat sekarang atau problems atau challenge itu justru itu diberikan sesuatu yang membuat kita lebih besar. Lebih besar. Jadi semua problem ya ada hikmahnya lah gitu maksudnya, ya kan? Ya terus yang kayak aku juga selalu bilang sama Julia juga ya, kalau ada masalah kecil kita anggap nggak ada, kalau ada masalah besar dikecilin gitu. Jadi kayak ya udah gitu, maksudnya benar-benar
apa ya, jangan dipikirin ya. Mandy tau banget lah, gue orang yang paling tidak pernah terlalu kayak stressin over something gitu. Karena biasa aku udah mau tidur, the next day tuh udah kayak udah lupa gitu kan. Udah gitu doang gitu. Iya, itu gitu kunci. Itu bagus. Ya paling kalau penting nggak tuh, itu sih, kalau make nggak bisa habit gila sih. loh kalau benar-benar kayak ngeliatin apa ya, misalnya ada problem apa di tim kan dengan 1.000 orang otomatis semua dengan ininya ya, dengan Memang harus bisa netral ya, Nah, itu. netral menghadapinya. Oke. Sama yang paling penting itu make habit aja sih. Setiap hari apa yang kita lakukan itu kan yang menentukan result sama future kita kan gitu. Setuju. Ya, maksudnya habit apa yang mau kita build setiap hari gitu. Asik. Kalau kita mau jadi, walaupun kita misalnya ladies gitu ya, misalnya ibu-ibu rumah tangga gitu, tapi mau berkarya gitu kan, ya intinya kan mereka harus build habitnya dulu dari small things gitu. Misalnya oke, setiap hari gue harus gini nih gitu kan, harus melakukan sesuatu yang beda dari hari kemarin kan. Yes, Ya, luar perkara biasa. kecil juga ya. Apa? Perkara kecil harus Perkara setia kecil. dulu, baru nanti Betul. dipercaya. Amin. Maka engkau akan dipercaya. Amin. Thank you so much. Thank you Jule. Nana, Jule for sharing, for coming to Terima She kasih. Talks About. Sukses terus alive-nya. Sukses terus. Amin. Sukses juga She Talks About. Amin. Semoga obrolan kita berfaedah juga. Ya. Dan semoga bisa dicerna kata-kata saya gitu kan, yang kadang-kadang harus ditebak gitu kan. Betul. Nanti tenang aja, akan ada subtitle ya. Oke, ladies, thank you banget udah dengerin obrolan kita. Semoga berguna juga buat kalian, informasi-informasi yang di-share sama teman-teman di sini. Jangan lupa juga subscribe dan follow account She Talks About. Nanti infonya akan ada di caption di bawah ini. See you next episode. Bye-bye. Thank you.